Kalau kita bicara tentang zaman sekarang, kita bicara tentang dunia sufiyah, tidak lagi berbicara tentang zuhud. Ya mungkin ada dibumbui dengan zuhud, tapi yang menjadi ciri khas sufiyah, saya tidak mengeneralkan ya, tapi secara umum ya, artinya mereka bicara tentang metode beribadah atau metode berakidah yang masing-masing tarekat punya metode tersendiri yang tidak diketahui oleh tarekat yang lain, masing-masing punya ciri khas, seakan-akan masing-masing punya Islam tersendiri, yang lain tidak tahu. Masing-masing punya guru tersendiri yang mengajarkan cara-cara ibadah khusus. Padahal kita namanya Islam, semua orang boleh tahu. Namanya Islam terbuka ya, bukan untuk golongan khusus Islam, untuk rahmatan lil alamin. Oleh karenanya sebagian mereka ketika kita bicara tentang kaum sufiyah, sebagian orang gulu berlebih-lebihan. Makanya saya beri judul celaan terhadap sufi ekstrim. Yang tidak ekstrim tidak ada masalah. Kita bicara tentang sebagian yang ekstrim, yang berlebih-lebihan, yang mengkultuskan, seperti meyakini sebagian guru-guru mereka mengetahui ilmu gaib atau mengetahui masa depan. Sebagian guru-guru mereka memiliki ilmu laduni, anugerah langsung dari Allah tanpa harus belajar terlebih dahulu. Ya, sebagian mereka boleh melakukan perkara yang haram karena telah mencapai derajat hakikat. Sebagian mereka terkadang muncul di dua tempat yang bersamaan. Ya, dan macam-macam. Mereka kalau sudah bicara tentang sufiyah, bicara tentang keajaiban-keajaiban, bahkan pelanggaran-pelanggaran yang mereka anggap itu konsekuensi dari kewalian seseorang karena dia sudah tenggelam dalam dunia sufiyah ya. Ini yang kita lihat, makanya Imam Syafi'i mengatakan tidaklah seorang mata sawwafa rajulun fi awwalin nahar, ya, tidaklah seorang menjadi sufi di pagi hari, lam yati alaihi dhuhru, belum sampai zuhur, illa wajadtahu ahmaq, belum sampai zuhur maka kau akan dapati dia menjadi pandir ya, menjadi pandir ya. Oleh karenanya ini yang kita dapati nukilan-nukilan tentang orang-orang berbicara tentang sufiyah ya, seperti keyakinan sebagian orang-orang sufiyah, kalau guru mereka sudah mencapai kewalian maka boleh melakukan perkara yang haram ya, melakukan perkara yang haram ya. Seperti mereka meyakini sebagian kiai atau sebagian wali boleh minum khamar ya, boleh minum khamar ya. Kalau kita lihat dia minum khamar jangan ditegur ya. Kenapa? Kalau kita yang minum mungkin kita bakalan mabuk. Kalau dia tidak, kalau dia minum maka khamar tersebut mungkin akan berubah menjadi air putih, atau di dalam mulutnya ada saluran menuju laut sehingga kalau dia buang ke mulutnya maka khamar tersebut akan mengalir ke laut. Dan ini kita dapati cita-cita seperti ini di dunia maya, yang keyakinan sebagian orang terhadap orang yang dianggap wali. Dan ini semua kalau kita bicara ya tidak logis ya. Aneh seperti ini ya. Kok bisa ada seperti ini ya. Sebagian mereka ya berdalil, bahkan berusaha melegalkan perlakuan sebagian orang-orang sufi yang menghalalkan yang haram. Ya, mereka berdalil bahwasanya siapa sudah mencapai derajat hakikat maka dia boleh keluar di syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun kita orang-orang awam hanya baru sampai derajat syariat. Mereka sudah mencapai hakikat atau makrifat yang membolehkan mereka untuk keluar daripada aturan syariat.